berkat halifa agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, nggak terasa umur kita sudah masuk bulan Dzulhijjah, bulan di mana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan rukun Islam yang ke-5, yaitu hajjul baiti man istata'a ilaihi sabil. Berangkat kita ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji dengan semampu kita, mampu fisiknya, mampu hartanya, perjalanannya aman, ada duitnya. Ada orang mampu fisiknya, mampu duitnya ada, perjalanannya nggak aman. Perjalanan dari Indonesia ke Makkah itu lagi tawuran, anak-anak duduk saya, lagi tawuran, lagi tempur, itu nggak diwajibkan tuh haji. Tapi kalau semuanya aman, nggak sakit, sehat walafiat, perjalanannya juga aman, punya duit, mampu, insya Allah itu adalah rukun daripada rukun haji. Kita nggak mampu berangkat haji, bagaimana caranya? Ada yang pertama, bapak-bapak, kalau nggak kuat, nggak punya duit buat berangkat haji, mau dapetin pahala haji gampang. Bagaimana caranya? Ulama udah ngajarin sholat Jumat berturut-turut, ya, istiqomah, datang sebelum khatib naik mimbar di tempat yang sama. Mau dapat pahala haji, bapak-bapak, gampang. Apa? Yang pertama adalah sholat Jumat. Khotib datang jam 11:30, jam 11 kita udah nongkrong di masjid. Jam 11 kita udah nongkrong di masjid, kita niat iktikaf, kita baca sholawat, baca istighfar, baca yasin dan lain sebagainya. Ya, bahkan ulama mengatakan 4 kali berturut-turut di tempat yang sama, maka orang tersebut dapat pahala haji. Gak punya duit berangkat ke Mekah, itu buat bapak-bapak nih. Gimana kalau buat ibu-ibu? Gampang lagi ibu-ibu. Ibu-ibu, saya ingin tanya, punya duit gak buat berangkat haji? Belum. Ya, biar kata punya duit juga daftar. Lama bu. Berangkat haji berapa tahun? 5. Hah? 20 tahun kita hidup apa kagak? Kita udah tahu dah. Nah, begitu. Tapi gampang caranya. Gimana kita cara dapetin pahala haji? Ini yang sangat luar biasa, ibu. Pengen dapat pahala haji, ibu-ibu dijalanin. Ini Nabi yang katakan. Nabi yang katakan pengen dapat pahala haji, apa? Wa atu'at seba'laha, taat aja sama suami. Ini yang paling sulit. Kenapa? Pahalanya gede. Segala sesuatu yang pahalanya gede, setan nggak demen. Setan nggak demen, ada aja. Kuping dibisikin, laki pulang bawanya ucap aja. Ya, bawaan emosi aja. Makanya ketika baru pulang, jangan ditawar-tawarin apa-apa, suruh cuci kaki, suruh cuci muka, kasih air hangat, kasih air dingin, kasih minum. Untuk apa? Meredam emosi yang ada di dalam. Gampang bapak-bapak nggak kuat berangkat haji, nggak kuat, nggak punya duit berangkat haji, pengen dapat pahala haji, gampang. Bagaimana caranya? Sholat Jumat aja udah. Sholat Jumat berturut-turut 4 kali, ya Allah, dapat pahala haji. Ibu-ibu, perempuan gimana caranya dapat pahala haji? Wa atu'at seba'laha. Ada lagi yang sangat luar biasa. Ini belum kita ketahui ibu ya. Rahasia ibu-ibu pengen dapat pahala haji, pengen diampuni dosa, pengen dapat pahala haji. Bu, pengen nggak? Pengen dapat pahala haji, pengen diampuni dosa. Ini
yang masih punya suami, ada satu amalan Nabi. Dosa kita banyak banget, bener nggak? Kita pengen diampuni nggak dosanya? Pengen nggak dapat pahala haji? Ada satu malam ketika putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bermesrahan, bercandaria dengan suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ini dapat pahala haji, apa diampuni dosa? Malam apa? Satu malam yang Nabi suka, diantaranya malam Jumat atau malam Senin. Yang masih ada suaminya, yang gak ada suami gimana? Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Punya duit lebih, badalin haji. Punya duit lebih, ya, badal haji macam-macam itu harganya tuh, badalin haji. Orang yang berangkat di sono niat, insya Allah dapat niatnya dia udah dapat. Gitu. Nah ini rahasia perempuan yang orang gak tahu, dianggap hanya remeh. Ini kalau nggak ngaji, apalagi sama pengajian gede banget, benci banget, nyesel. Kenapa? Jauh sama rahmatnya Allah, jauh sama tuntunan Nabi Muhammad. Satu malam diantaranya malam Jumat sama malam Senin, yang masih ada suami duduk rebahan. Tahu rebahan bu? Tahu nggak rebahan? Rebahan di paha suami. Rebahan di paha suami. Rebahan di mana? Rebahan tahu rebahan? Bukan tidur, bukan. Kalau tidur meremes. Ini rebahan. Ini rebahan di paha suami. Suami sambil zikir, sambil baca sholawat, kepala ibu ada di paha suami. Suami suruh kebelai, ibu punya rambut. Apa itu namanya kalau bahasa orang kampret bilang diusap. Ya bu, nih ini amalan yang jarang orang tahu. Nggak remeh mohon maaf nih, udah sama-sama tua Ustaz, kagak begitu juga, nggak begitu. Ini amalan biar kita dapat pahala haji, biar diampuni dosanya kita. Duduk di sini, duduk salah kita. Rebahan di pala suami, di paha suami, di paha gitu. Rebahan di paha suami. Suami telus rambutnya sampai ujung helai rambutnya. Ketika suami memegang rambutnya sambil bersolawat sama baginda Rasul, disitulah letak berapa banyak rambut wanita tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampuni dosa-dosa daripada istri dan suami dan diberikan pahala berangkat ke tanah suci. Gampang amalannya? Gampang nggak bu? Gampang. Gampangan mana masuk neraka sama masuk surga? Nah, bu, gampangan mana masuk neraka apa masuk surga? Bu, jangan dipikir-pikir nih. Gampangan mana masuk neraka apa masuk surga? Surga. Cuman banyak yang surga. Ibu-ibu nih, jawabnya kompak loh bu, jawabnya bu, jangan ragu-ragu. Kalau bilang neraka, kita masuk neraka, gitu. Dibilang surga belum tentu masuk surga. Nah saya pengen tanya nih, gampangan mana bu? Ibu-ibu masuk neraka apa masuk surga? Gampang masuk neraka. Gampang masuk surga. Gampang masuk neraka. Nah tadi cuma begitu doang turun. Ada yang mengatakan gampang masuk neraka, Ustaz. Kita juga begini-begini, gampang masuk neraka nih. Ada yang gampang, ada yang gampang masuk surga. Yang paling gampang adalah masuk surga. Kenapa? Nggak bayar, gratis. Banyak timbang rebahan doang. Timbang rebahan doang dan rebahan. Ini malam apa nih? Malam Kamis dulu. Besok malam apa? Malam Jumat. Ini amalan siapa? Ibu-ibu dan bapak-bapak. Abi, saya belum berumah tangga.
saya belum nikah, bagaimana tata cara saya mendapatkan pahala haji sedangkan saya belum berangkat haji? Gampang. Birrul walidain, bakti sama kedua orang tua. Nek tuh tanyain, nyium ajar aswad yang sesungguhnya gampang apa susah? Gampang. Yang udah berangkat ke sono, dia tanyain Matuti sama Nehwa tuh yang udah berangkat ke sono, nyium ajar aswad gampang apa susah? Sesungguhnya nih susah kan? Ya Pak, desek-desekan nggak? Nah sekarang saya pengen tanya, ibu-ibu pengen nggak nyium ajar aswad? Yang gampang. Ada satu amalannya. Suatu saat ibu-ibu berangkat umroh, berangkat haji bareng saya, biar gampang nyium hajar aswad, gampang. Tapi diamalin. Ya, karena apa? Perbuatan sehari-hari di sini, kebiasaan di sini bakal dibalas sesuatu. Saya mah nih Ustaz udah di sini nih itu jalan, tapi kan ada pagernya Ustaz. Ya kan? Bakal dibalas di sono apa bisa berkagak? Gampang, caranya begini nih, caranya nih. Dengerin ya. Tapi diamalin. Kita pengen berangkat haji, pengen dapat pahala haji. Wah, susah amat. Gimana? Gampang. Yang pertama, kuncinya rebahan. Rebahan, ya. Paham ini rebahannya juga? Rebahan. Kalau Pak Dudi kan yang nggak ada suaminya, glesor. Glesor ini udah depan TV dah. Glesor. Ya sambil istighfar dapat juga. Niatin, bayangin wajah kita punya suami. Gitu. Nah, ada lagi mau nyium hajar aswad. Bagaimana caranya? Gampang. Suami pulang kerja, suami pulang dari mana-mana, suami baru pulang ke rumah, masih keringetan, ambil tangannya, cium tangannya. Dapat pahala seperti mencium hajar aswad. Bu, cium tangan suami. Nyawa sampai kayak gitu Ustaz? Iyalah nyium. Jangan ambil gini, ambil tangannya apa, abi, ayah, terus kakanda. Ambil tangannya. Ini pelajaran bagaimana mudah nyium hajar aswad, mudah kita berangkat ke kota suci Mekah. Ambil tangannya. Jangan dia udah cuci tangan Bu. Jangan dia udah cuci tangan, udah masuk, udah mandi, gitu cuci tangan, jangan salah. Sampai depan pintu, ambil tangannya, cium, diindus. Namanya kalau nyium hajar aswad, saya pengen tanya, diindus apa enggak tuh hajar aswad? Kan wangi. Orang minyak wangi ini tiap hari dibolehin, ya kan? Wangi. Kita pasti gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Pasti baca sholawat. Suatu saat kita pasti berangkat umroh. Ya, saya selalu kalau lagi wirid baca sholawat, entah malam, entah majlis, dari mana-mana lagi baca sholawat sendirian, saya lagi wirid. Itu saya terbayang bagaimana jamaah saya semuanya pakai batik samaan berangkat ke kota suci Mekah. Ya, entah kapan kita nggak tahu. Ini yakin nih, dipegang omongan saya, di atas langit, di bawah bumi, gitu Ustaz tadi. Di atas langit, di bawah bumi, saksikan ya berkahnya nanti Haddad yang kita baca. Saya selalu minta sama Habib Abdullah bin Alwi Haddad, sama baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa jamaah Ziyadatul Anwar semuanya dipanggil berangkat ke kota suci Mekah. Kita nggak tahu duitnya dari mana, jangan mikirin duit. Sekali lagi, niatin nanam berangkat ke kota suci Mekah, jangan mikirin duit. Nah, tapi kan berangkat pakai duit enggak juga. Ada orang yang nggak punya duit tiba-tiba berangkat. Ada orang yang duitnya banyak kagak berangkat. Banyak kan? Banyak. Karena apa? Di sono kita labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'matan laka wal mulk la syarika lah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'matan
lakal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'matan laka wal mulk la syarika lak. Yakin kita semua berangkat ke kota suci Mekah. Yang entah tahun berapa kita nggak tahu. Kali kado terindah dari Imam Haddad di milad yang kedua daripada Ziyadatul Anwar, bangunannya udah bagus, semuanya dipanggil. Semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ngiri. Ini benar-benar sejak saya praktik dulu sebelum Covid pada tahun 2016-2017 ada di Taman Galaksi. Itu satu pengusaha batubara di Kalimantan. Setiap bulan ngumrohin 43 jamaah. Yang 3 anak yatim, 40 ibu-ibu dan bapak-bapak. Pada waktu itu jamaah saya di Cipinang diundi. Ya, kurang lebih ada 20 orang. Saya ikut sertakan, saya punya majelis. Ternyata belum dipanggil. Ketika di kojok kedua, di kojok terakhir saya datang ke sana. Jamaah saya dipanggil, namanya Majelis Taklim Adabul Insan. Dipanggil namanya keluar, 20 jamaah berangkat. Ternyata Covid belum dipanggil sama Allah, baru dipanggil oleh orang. Ganti di sini Ya, saya selalu baca sholawat sama Nabi, nggak minta sama manusia. Kalau kita minta sama manusia, suatu saat kita nggak dibagi, kecewa nggak kita? Kecewa. Tapi saya salam sama Nabi. Makanya ini majelis ada istighfar, ada sholawat. Kenapa? Agar kita panggil Nabi, kita dipanggil sama Nabi untuk bisa berziarah ke makam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita baca Ratibul Hadad? Karena di dalam di dinding Raudhah ya, di Raudhah tuh di dinding Raudhah ada kaligrafi. Ya banyak tulisan Arab kan, kaligrafi itu banyak, salah satunya diantaranya dan kebanyakan ya saya dapat kisah dari guru saya, itu adalah kalam-kalam, ucapan-ucapan, kalimat-kalimat baik Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Shahibur Ratib. Bahkan ada satu tulisan tangan di salah satu tiang dekat pintu masuk makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak tahu di mana tuh. Mudah-mudahan kita bisa melihat semuanya deh. Ya kita bisa berangkat semuanya, mau yang muda, mau yang tua, mau anak-anak. Ya sama tahu aja Ustaz, ajak jamaah 30 bawa anak-anaknya, jangan bawa suaminya. Wah anak-anaknya kemana? Kita ke Pondok Gede aja, puterin kabar Pondok Gede. Pulang lagi sini. Ya, sama haji. Dan terpilih oleh-olehnya di depan tuh banyak korma. Ya, kita nggak tahu tuh. Ternyata dipanggil sama Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mudah-mudahan nanti ya kita ketemu di mana. Saya yakin kita semua bakal dipanggil sama Imam Haddad. Kita bakal dipanggil sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita akan mendapatkan panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Kita kembali ke hadis kita dulu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, ittaqun naro walau bisikkin tamratin fa in lam tajidu fa bi kalimatin. Takutkah kamu semua akan siksa api neraka sekalipun dengan sesobek korma? Kalau kita nggak punya, fa in lam tajidu, kalau dikala kamu tidak mendapatkan atau kagak punya, fa bi kalimatin, maka cukuplah kamu dengan seucapan yang baik. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, mau berangkat ke Mekah gampang kuncinya, rajin sedekah. Kita nabungnya jangan nabung di travel. Nih, ini kuncinya nih Bu, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita pengen berangkat ke Mekah, kita punya niat, kita punya duit, masukin kotak malam kemis atau dimanapun ibu-ibu ngaji apa bapak-bapak dimanapun. Niatin, ya Allah,
saya punya rezeki sedikit, saya nggak bisa banyak-banyak, saya masukin kotak amal, saya infak sedekahin, ini buat tabungan saya berangkat ke kota suci Mekah. Cukupin ya Allah, penuhin ya Allah rezekinya. Nanti ada yang panggil. Ini namanya sedekah, kunci sedekah. Sekali lagi, mau nabung nggak punya duit banyak, kalau nabung di travel harus 500.000, harus 1 juta, harus 200.000, ya, harus sekian tahun, harus lunas 28 juta, bahkan 31 juta, ya kan? Kita nggak tahu. Tapi coba setiap malam Kamis 10.000. Masukin di kotak atau di mana-mana dah 10.000. Ya Allah, ini 10.000 saya niatin, saya pengen berangkatin umroh, berangkatin haji, saya punya orang tua, sebutin namanya, bapak ibu saya dan diri saya, dan siapa yang mau diajak, ini duit 10.000 ya Allah, saya tabungin biar jadi banyak. Niatin, pasti dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bawa makanan ke sini, bawa minuman ke majelis ini, majelis Imam Haddad, niatin dari rumah, ya Allah, saya punya sedikit gorengan, saya punya sedikit air, saya niatin ini buat tabungan saya berangkat ke tanah suci. Pasti dibanyakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah, kalau kita nggak punya makanan, kita nggak punya makanan buat sedekah. Sedekah dengan fabi kalimatin thayyibah, dengan kalimat-kalimat yang baik. Baik aja sama orang, ya, hilangin gedek, hilangin hasud, hilangin dengki, hilangin ghibah, hilangin namimah. Saya selalu katakan itu di mana-mana. Kenapa? Karena itu bakal merusak diri kita dan merusak amal ibadah kita. Bagi kalimatin dengan kalimat thayyibah, bagi kalimatin thayyibah dengan kata-kata yang baik. Hadis yang kedua, janganlah kamu merasa malu, la tahtasallah, ya janganlah kamu merasa malu, katanya, min aqwa'i qalilin, janganlah kamu merasa malu memberikan sedekah dengan sedekah yang sedikit. Jadi gimana? Saya pengen sedekah 2.000. Wah, teman saya di sebelah gocap. Saya malu. Jangan, kata Nabi, kalau untuk ukuran sedekah, janganlah kamu malu untuk memberikan sedikit untuk bersedekah. Terus, karena sesungguhnya kata Nabi SAW, tidak memberi itu adalah lebih sedikit daripada yang memberi sedikit. Kita sedekah sedikit, ya. Besok Majelis Taklim Zaidatul Anwar lagi dicor, lagi dibangun. Saya nggak punya duit buat di semen berapa Mas Ahmad? 75. Saya nggak punya duit buat beli semen 75.000. Saya beli aja, saya kasih duit 10.000, ya, masukin ke kotak, saya sedekah niat semen. Itu lebih baik daripada orang ngasih gagak. Katanya Nabi nih, bukan saya nih. Nabi bilang itu lebih baik daripada orang yang tidak memberi tapi dia menghandek atau mencaci, kata Nabi SAW. Lebih baik sedikit daripada dia nggak ngasih, dia nggak nyumbang, nggak dukung, ngoceh aja di mana-mana, begitu. Yang hina aja di mana-mana, gedek aja di mana-mana, kesel aja di mana-mana. Orang tersebut, ya, lebih baik sama orang yang ngasih sedikit. Ayo, kalau mau berangkat ke tanah suci, mau berangkat haji, mau berangkat umroh, apalagi musim haji, niatin untuk kita apa itu namanya, bersedekah. Ya, itu aja hadisnya. Nah, ada info lagi. Siapa yang tahun ini mau potong kurban? Mau potong kurban? Ada niat nggak? Niat mah ada. Ada udah nyisipin duit nggak? Sedikit. Ini ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala. Misalnya begini, si Arya punya duit 3 juta. Si Arya pengen beli kambing yang 2.800.000, yang 200 saya potong. Dia udah beliin tuh kambing, belum diambil.
Arya punya niat kurban mulai 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, Arya nggak boleh potong kuku sampai potong rambut. Ini nggak boleh potong kuku sama potong. Sampai kapan? Dari mulai 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah. Nggak boleh potong kuku, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Imam Muslim, di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi melarang, ya, orang-orang yang mempunyai sunnah kurban memotong rambut dan memotong kuku dimulai dari awal bulan Zulhijjah. Sekarang udah masuk nih Bu, dan ada informasi bahwa Lebaran Haji tanggal 10 hari Minggu. Jadi hari Minggu kita puasa. Kalau NU Ahli Sunnah wal Jamaah tadi keputusan pemerintah keputusan pemerintah yang bareng-bareng, kita puasa hari Jumat sama hari Sabtu. Kalau lebarannya hari Minggu, ya, puasa 2 tuh, Tasyu'a sama Arafah kalau nggak salah tuh, ya, yang hari Jumat sama hari Minggu, sama hari Sabtu. Hari Minggu kita mau berangkat sholat Id. Kalau sholat Id Idul Fitri disunahkan habis sholat subuh minum. Nih besok kan kita sholat Id, ya. Pada ikut sholat Id nggak nih? Ya. Di mana Istiqlal? Apa di Masjid Nabawi? Jadi gini, besok sholat Id, kalau mau minum sebelum subuh, sunnah mau dilaksanain kagak dilaksanain bagus, abdol, nggak dilaksanain nggak jadi masalah. Tapi kalau kita mau berangkat sholat Id Idul Adha, disunahkan kita berpuasa sampai selesai sholat Idul Adha. Kalau sholat Idul Fitri, ya, disunahkan kita habis sholat subuh mau berangkat minum dulu. Sholat Idul Fitri makan dan minum boleh, ya, disunahkan tuh, ya, dibolehkan 2 piring dulu lontong sama semur. Ya nggak sebayang ini mah. Habis makan selonjoran, kena angin tidur, bangun jam 9 berangkat ke masjid sepi. Ya kan? Nah, kalau besok nih Idul Adha nih 10 Zulhijjah, hari apa kita tanggal 10, ya benar ya? 10 Zulhijjah tanggal 10 hari Minggu. Kita mau berangkat ke Masjid At-Taqwa, azan sholat subuh, Allahu Akbar, as-salatu khairum minan naum. Habis selesai sholat subuh, sambil nunggu sampai waktunya kita berangkat, jangan makan dan minum, berpuasalah kamu. Sampai kapan? Sampai nanti pulang sholat Idul Adha. Setelah pulang sholat Idul Adha nggak boleh berpuasa, haram hukumnya tuh. Haram hukumnya 11, 12, 13 kalau nggak salah tuh. 10, 11, 12, 10, 11, 12 waktunya kita santap daging, ya, santap daging gitu, ya. Mau daging kambing, kebo, ayam, bebek, onta, apa aja itu, ya. Soal jangan dari daging cecak, jangan. Tasrik terpanjang, ya. Ya. Hari tasrik yang panjang di Zulhijjah ada 3. Kalau Idul Fitri takbiran habis maghrib besoknya habis takbir nggak boleh. Tapi kalau Idul Adha 3 hari, ya. Jadi itu pesannya yang mau niatin korban dari mulai besoknya tanggal 1, ya, hari 1 Zulhijjah kurang lebih tanggal 1, ya. Besok tanggal berapa sih? Besok tanggal 1. Besok 1 Zulhijjah, ya, jangan potong kuku sampai potong rambut. Ya, kalau potong utang sama potongan surat boleh. Ya, jangan potong kuku sampai potong rambut. Kalau yang mau sunnah kurban, kalau yang kagak
ya boleh, potong kuku, potong rambut, potong apa kayak boleh, gitu ya. Jadi diperbolehkan ini daripada sunnah-sunnah di bulan Idul Adha atau bulan Dzulhijjah. Saya nggak punya duit, ada lagi nih. Saya nggak punya duit buat kurban. Saya pengen dapat pahala kurban, bagaimana caranya, Bi? Begini. Kalau seumpama kita Majelis Taklim Zaidatul Anwar motong, ada kambing dari mana ntarnya, ya? Karena ada beberapa informasi dapat lagi kambing. Saya tiap tahun dapat kambing 3 ekor untuk dipotong di majelis, gitu, ya. Mudah-mudahan tahun ini saya datang lagi, coba dapat lagi 3 ekor nih, mudah-mudahan. Nah dapat 3 ekor, saya nggak kuat motong-motong, ya. Kalau itu dapat pahala kurbannya, dapat pahala kita, dapat pahalanya meleh. Dapat pahala kita berkurban. Yang pertama apaan? Bantuin nyancakin kek, bantuin bersihin kek. Saya nggak bisa bantu apa-apaan. Saya mah bantuin makan. Selesai nggak apa-apa. Kalau udah matang bantuin makan boleh. Tapi beres-beres tetap dapat pahala kurban. Begitu tuh. Ini banyak lagi pahala-pahala yang Allah umbar, yang Allah berikan melalui lisan daripada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masih banyak, apalagi nanti kalau majelis taklim udah jadi, Bu, nanti majelis taklim udah jadi, nanti ada fikih laki-laki, ada fikih perempuan, luar biasa. Orang banyak yang belum tahu. Fikih perempuan, fikih laki-laki, sholat perempuan, sholat laki-laki berbeda. Walaupun ruku dan sunatnya sama, berbeda tata caranya. Ya, ada beberapa hal yang berbeda. Jadi itu aja, ya. Pengajian kita cukup sampai sini. Ya, bertanya sambil kita ngobrol-ngobrol, sambil bertanya kita baca Al-Quran suratul Fatihah. Fatihahnya yang mana kita niatkan buat saudara-saudara kita yang berangkat haji, ya. Saudara-saudara kita yang berangkat haji, jamaah saya dari Pengiringan, ya, ada 13 orang berangkat haji. Besok 100 hari Bapak Ahmad Sucipto sekaligus besok ada jamaah saya dari Pengiringan yang wali batu safar, ya, 13 orang berangkat haji. Insyaallah ada 2 jamaah yang badalin haji. Insyaallah semuanya biar pada sehat walafiat, ya. Jadi hajinya haji mabrur, haji barokah, hajinya haji diterima dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa ketularan, bisa berangkat ke tanah suci Makkah. Yang kedua kita Fatihah. Insyaallah selesai Idul Adha, selesai bulan haji, kita akhir Juli atau pertengahan Juli kita punya majelis, kita punya tempat. Insyaallah udah dibongkar, ya, udah dibongkar. Insyaallah ukurannya kurang lebih 52 meter itu, sahabat. Ada nggak ya? Semuanya jatuhnya ya 50. Ya, kurang lebih 50 pada 60 meter belakang L. Ini bawa aula murni, nanti pembelajaran Quran, tahfiz, nahwu, shorof semuanya ada. Ya, jadi mulai bulan Juli ya akan dibangun. Insyaallah semuanya ini kami dari Majelis Taklim dan Sholawat Zaidatul Anwar akan bebasin, dan insyaallah kedepannya ini bukan hanya Majelis Taklim, ya. Impian saya dan desain saya sampai ke belakang, nanti di belakang ada kamar santri, di bawahnya kelas. Di belakang masih ada 3 pintu, masih panjang juga, kurang lebih 189 meter. Kalau melihat suratnya, saya pengen bebasin sedikit demi sedikit, bukan duit saya selalu minta sama Allah, ya. Untuk apa? Insya Allah di Gang Barokah, ya, ada pondok pesantren atau mini. Jadi Majelis Taklim beserta pondok pesantren, insya Allah akte yayasan plus izin Departemen Agama sudah akan keluar. Yang pertama izin Departemen Agama dulu, setelah pembangunan akte notaris, akte yayasan Zaidatul Anwar Al-Husaini akan terbit. Jadi ibu-ibu yang nitipin anaknya di sini nggak usah takut kalau ini tempat nggak terdaftar. Ini tempat terdaftar. Insya Allah besok hari Senin akan disurvei langsung sama penyuluh Kementerian Agama Republik Indonesia. Hari Senin Dewan Penyuluhnya, surveinya akan datang dari Kementerian Agama ke majelis kita untuk menerbitin surat izin
Kementerian Agama dari untuk majelis taklim. Jadi anak-anaknya nanti next ke depannya setelah pembangunan jadi, kita punya kurikulum, kita punya program-program yang begitu banyak, dan jangan takut anaknya lulus dari sini nggak punya sertifikat, nggak punya ijazah, karena insya Allah kalau kita sudah legal, kita sudah berizin, kita bisa terbitkan surat dan sertifikat ijazah. Jadi ada santri tahfiz di belakang ya, lagi dinegosiasi, mudah-mudahan insya Allah terkabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ijabah. Jadi di tempat ada pondok pesantren. Setelah ini rapi buat pondok pesantren, setelah ini rapi buat asrama, saya insya Allah akan cari tempat lagi. Buat apa? Buat tempat tinggal saya. Jadi ini murni untuk madrasah. Saya akan cari tempat di daerah-daerah sini, di jalan-jalan Santri juga, rumah yang ini juga, insya Allah kedepannya seperti itu. Karena ini sedikit-sedikit saya selalu bilang sama Allah, ya Allah, kalau kau ridhoi permudah ya Allah. Yang minta terus sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya Allah kedepannya ada pendidikan pondok pesantren ini di Gang Barokah ini, dan insya Allah buka jalannya nggak ke belakang, ini pintu belakang, dan buka jalannya adanya di depan. Ya, jadi kita ada di depan, insya Allah next di depannya nggak tahu tahun berapa dijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling awal kita buat tahap awal, yang tempat rumah saya tempatin dan tempat di belakang rumah saya tempatin itu tempat ibu saya, ya ibu mertua saya mau dibangun madrasah majelis taklim dulu. Setelah itu pembebasan tanah, pembebasan beberapa kontrakan, lalu kita akan buat asrama dan kelas untuk pondok pesantren ini, ya, pondok pesantren kecil dalam kampung ada pondok pesantren. Yang mau belajar bahasa Arab, yang mau belajar bahasa Inggris, yang mau belajar bahasa Mandarin, yang mau belajar ilmu Quran, tahfiz, hafal Quran, nausolog, ada semuanya di sini. Ya, jangan sampai ntar pergi haji bingung, ya bagi ya bingung, ya bingung, ntar dibohongin Arab, orang mau nyari kunci disuruh istirahat sama Arab, ya cuma wis sama mohon, ya itu. Jadi pembelajaran semuanya insya Allah. Mohon Fatihahnya, saya punya orang tua Bapak Muhammad Husin dan Ibu Kurniasi, dan juga saya punya orang tua Umar Sunnah binti Mamat, biar pada sehat walafiat, panjang umur, usahanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan rezeki yang berkah, dimudahkan segala urusannya, dan bagi majlis juga dimudahkan segala urusannya. Semua kita semuanya dapat duit yang halal yang berkah bermanfaat, panjang umur kita, duit kita makin banyak. Al-Hadini Allahum Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ta'ala ya rabbi wa ta'ala ya karim wa ta'ala ya rahim. Allahumma bihaqil Fatihah bi syiril Fatihah bi karamatil Fatihah bi mu'jizati wa ijabati du'a bi barakatil Fatihah wa ijabati du'a bi barakatil Fatihah wa ijabati du'a bi barakatil Fatihah wa dunia berkatil Fatihah wa bisyafaat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa salam. Terima kasih kepada datang ibu-ibu yang sudah datang berkata, terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Dan mohon maaf deh, info lagi sedikit lagi. Saya minta maaf atas nama pribadi, atas nama saya Al-Muhyi, mohon maaf kalau ziarah belum jadi. Tukang mobilnya udah ngomong terus, saya udah telepon. Ziarah belum jadi, aturan minggu besok